jujur menyau-nyau kalau siang, perpecahan di ambang pintu. Ulang, perpecahan di ambang pintu. Salah-salah berfatwa, roh darah tanggung jawab siapa yang berfatwa. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pemateri tadi yang sudah kita dengar dan sudah memaparkan sahuni. Ya, ada Yusran Hadi ini ya. Kami persilahkan panitia tolong untuk sah pertama ini. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Yang saya hormati Bapak Tengku Abu yang sebagai pemateri dan juga peserta semuanya dari Abu dan Bapak Muhammad sekalian. Langsung saja pertanyaan. Kepada apa dituju langsung pada orangnya atau gimana? Baik, pada Tengku Rusdi, saya berharap bisa Tengku Rusdi menjawabnya. Apakah mungkin seseorang itu melakukan ibadah atau aktivitas agamanya dengan satu mazhab? Ya, apakah itu mungkin? Secara syar'i dan secara akli atau secara waqi, bahwa seseorang itu mesti satu model, atau dengan kata lain, wajibkah seseorang itu bermazhab satu atau boleh-boleh saja? Pertanyaannya adalah wajibkah atau tidak wajib, itu boleh hukumnya. Silakan yang bermazhab satu dan silakan yang tidak bermazhab satu. Sebab tadi dari semuanya saya pemateri tadi mengatakan bahwa memang sunatullah itu sudah ada perbedaan. Dan kita ketahui bahwa hari ini ada 4 mazhab. Nah, jadi apa yang kita lakukan selama ini apakah memang sudah sesuai dengan ijma' para ulama yang mengatakan bahwa 4 mazhab ini diterima, atau pelaksanaan syariat Islam yang kita lakukan selama ini bertentangan dengan ijma' ulama sedunia yang mengatakan bahwa semua mazhab 4 ini boleh kita amalkan dan tidak ada pemaksaan kepada satu mazhab saja. Untuk singkat, kalau boleh izinkan saya berbicara agak setengah aja. Dari Pak Yusran Hadi jelas-jelas heboh pertanyaan heboh. Satunya, apakah mungkin atau boleh bermazhab lebih dari satu? Di dalam yang hadir di sini ada 3 mustawa cara berpikir kita semua 3. Yang pertama, sering bergelut dalam persoalan tentang perkembangan mazhab, alias belajar fikih muqaranah lebih kuat. Yang kedua yang hadir di sini hanya pernah mendengar dengan fikih muqaranah tapi bukan takhasusnya. Yang ketiga, memang selama ini tidak ada waktu tanda kutip atau kayaknya kurang butuh untuk mempelajari muqaranah. Wong pakai Jawa juga. Fikih Syafi'i saja kalau habis dibaca banyak tak muqaranah. Nah, heboh cara berpikir. Nyo jauh. Kedua, guru yang pertama yang bergelut dalam fikih muqaranah, yang gurunya jauh. Beliau jawab pertanyaan, apakah memungkinkan atau bolehkah bermazhab lebih dari satu? Ya, mazhab adalah sebenarnya bukan mazhab, mazhaba ilaihi,
tariqah allati istambaba biha al-ulama al-ajilla wal nubala haitsu yadhhabu ala hadhihi tariqah li istinbat al-ahkam asy-syar'iyyah. Menyertanya maklum memungkinkah lo jawab untuk kondisi seperti Mesir yang sudah dalam sebuah negara mazhabnya limau di Mesir, nyo memungkinkan untuk seperti Syria, ya, memungkinkan untuk seperti di Aceh, pegang, tidak memungkinkan. Nyo menjawab ke orang yang tadi mazhab muqaranah, kalau jauh kepada yang kedua kuno, apalagi yang pertama. Sehingga itu ulang. Kondisi Aceh mana sama dengan kondisi Mesir. Perkembangan Mesir, rakyat siap menerima. Tetapi di Aceh, mudah pegang mazhab, hanya itu pegang mazhabnya. Sahabat lagi urut Madura. Mazhab bila urut Madura itu mazhab NU gitu. Bukannya NU pada mazhab. Saking hanya urusan. Jadi Aceh jujur tidak boleh ada lebih daripada satu mazhab. Bukan tidak boleh, rakyat belum siap. Begitu kita paksakan, makna kita penyebab hancurnya masyarakat dan berpecah masyarakat. Tanggung jawab dengan Allah. Nyok kena nak apa? Nyok kama yang kena satu kok di kalimu. Nyok kalimu yang takut apa itu? Kamu pesantren, Abu Tumin berkuala kemah boleh rukuan Abu Tu dan dukung sabab teh, okat dukung sabab. Lagi mah, no kaki lo buat apa? Untuk diajak belum siap. Kan tidak boleh, bukan persoalan tidak boleh, belum siap. Sahabat lagi menau, dengar betul. Nyok contoh nyok segera, rumah moderator. Urang han ke sengka baik tak paksakan baju, meskipun itu halal. Kalau siap, buka haji. Mudah-mudahan di Aceh belum anjurkan dengan kapasitas ilmu sedikit yang luar miliki. Jangan dulu keluar dari mazhab Syafi'i. Mohon dimaafkan bahasa saya. Saya mengajar fikih muqaranah di pasca sarjana di Jakarta. Pasca sarjana fikih muqaranah mengajar. Dan baru selesai alhamdulillah belum tulis sebuah buku Al-Qawaid Al-Usuliyah wa Atharuha fi Ikhtilafil Fuqaha. Kadir belum tulis pengaruh Qawaid Usuliyah dalam perbedaan pendapat. Kadir belum tulis. Jika jawaban ibu di Aceh belum siap dan mohon kepada yang berkompeten di Aceh untuk melakukan satu mazhab. Untuk sementara satu mazhab belum siap untuk dua mazhab. Dan yang satu mazhab Syafi'i saja dengar belum tentu siap. Contoh, kadang-kadang di tengkunya gemuman yang Azhar, bedah tengku pesantren yang sama, ilong hinan sama kena ngemuka bel keluar. Bedah lain, ilong dua-dua anak betul, kata dua-dua anak kuat, musliman anak ilah hidup. Jujur, untuk di Aceh jangankan banyak mazhab, satu mazhab aja belum ada mi'yar syar'i al-sahih alladhi na'tamin alaihi. Nyo yang jawab kepada saudara Tengku Imran di Kota Jane, perlu ada semacam standar hukum yang jelas. Munyotajok yang kuat mandu dalam bahasa Syafi'i. Munyotajok yang lemah mandu. Baik kadang-kadang yang kuat, kadang-kadang yang lemah. Nyo berantakan. Jujur, nyo kalau siang perpecahan di ambang pintu. Ulang, perpecahan di ambang pintu. Salah-salah berfatwa, roh darah tanggung jawab siapa yang berfatwa.